seumpama saya tidur langsung diplosetin gitu. Terus kemarin tuh belum lama ya kejadian atap di garasi saya, tahu-tahu meledak listriknya. Terus kabel itu teruntai-untai gitu. Terus yang lebih fatal lagi, kemarin pas saya baca di samping saya itu recorder wifi saya meledak. Langsung mati lampu. Dan saya berusaha buka pintu dengan sekuat tenaga saya melihat. Melihat apa? Melihat perempuan rambut panjang yang sebelumnya saya lihat di outlet saya di depan rumah tetangga saya itu semakin besar dan pada saat itu iya saya lihat semua. Mulai dari perempuan, dari semua pokoknya saya lihat. Kalau kamu pernah ngelihat, saya mau gambarin di penglihatan batin saya. Kamu kepalanya seperti ini. Kamu lurus ke depan nih. Bentar. Itu apa, Roy? Ya Kak, di situ sering terasa Kak. Sering terasa di sini? Iya. Terus tiba-tiba tuh sering ada kayak kakinya banyak, kayak binatang gitu, tau-tau ada di paha, mau mendekati saya gitu. Ini binatang-binatang itu tiba-tiba ada. Iya, terus di wajah tiba-tiba tuh tanpa respon gitu, keluar ini kayak darah gitu, seret gitu. Orang bilang dari kayak nggak ada jerawat, gatel gitu, tau-tau. Oh, dari muka gitu? Iya, Kayak jerawat seolah Iya, pecah gitu jerawat, iya. padahal nggak ada. Nggak ada apa-apa. Atau mbaknya nggak mungkin pakai susuk kali? Enggak, saya nggak pernah. Itu yang saya lihat. Saya lihat ada hawa negatif banget loh. Luar biasa negatif sekali. Dengan darah di mana-mana di muka. Iya. Bercak-bercak kayak jerawat. Iya. Muncrat semua aku darahnya. rasain. Itu yang saya rasain. Tadi ada kelabang loh di sini. Apa jangan-jangan itu dari dia ya? Jangan-jangan dari dia. Bukan jangan-jangan lagi. Memang dari dia sendiri. Iya. Dan saya ngerasa tadi kamu mention tentang kelabang keluar dari paha. Iya, masuk gitu, Kak. Masuk, tiba-tiba saya tidur gitu. Tahu-tahu ada geremet gitu mau masuk ke dalam, saya langsung pas. Jadi saya nggak tidur lagi. Dan sampai detik ini pun, saya nggak pernah tidur malam. Karena takut. Itu kelabang itu sebenarnya makhluk gaib yang mengganggu atau akibat gara-gara dia pakai ilmu penglaris itu, Roy? Atau kiriman orang jangan-jangan? Makhluk gaibnya yang teman-temannya dia. Jadi saya udah lihat dia teman-temannya banyak sekali. Jadi makhluk gaibnya, saya kok mencium bau hawa kelabang ya di sini. Ini gara-gara dia pakai ilmu-ilmu itu atau gimana sih, Roy? Roy nggak ada di aku kan? Sebentar dulu. Coba deh. Saya mencium ada hawa kelabang. Hah? Oh. Di kabel? Hah? Iya Kak, itu Kak. Iya benar itu. Itu yang sering datengin saya. Itu? Iya, kalau mau saya tidur baru lelap gitu, dia ada. Dia nggak Itu jalan loh, kadang- jalan loh. Itu nyamperin partisipan ya? Ini binatang beneran atau jangan-jangan nih makhluk-makhluk Ya itu yang itu Nggak, saya nggak mau Kak. Tuh, lihat kan? ini sering datang Iya, sering. ngejar dia loh. No, kamu harus duduk dulu sebentar. Lawan ketakutan kamu. Kak, Jangan dibunuh hewan. Roy. Ini penonton nggak mau pindah dulu. Penonton pindah dulu deh. Yang sebelah sini. Sebelah sini pindah dulu. Ini dia mau ngapain sebenarnya, Roy? Dia mau mengganggu ini partisipan.
Jadi dia mau mengganggu Wiwit sebenarnya. Iya. Ini naik. Saya boleh minta minum sebentar. Partisipannya shock sekali. Sabar. Kok dia tiba-tiba diem? Hah? Ada lagi? Tuh. Situ. Hah? Di bagian situ. Kok jadi... Sabar. Saya di sini. Pindah dulu deh. Pindah dulu, jangan sini. Ini minum dulu. Minum dulu, sabar. Ini... Nggak ya? Duduk tapi pinggir ke sini aja. Dia masuk ke dalam loh. Dia nggak akan gigit, nggak akan ke abang tuh. Ada 2 ya? Iya, biasanya 2 atau 3 mereka datang. Dia kalau kena orang nggak apa-apa tuh, Ron. Nggak bahaya. Bahaya. Bisa gigit. Gatal dan bengkak. Karena ada racunnya itu. Hilang. Masih nempel nih. Udah hilang. Saya masih mencium aroma di sini. Ada lagi. Di badannya kamu sendiri ada kelabu. Kak. Itu apaan, Roy? Itu apa? Itu Kak yang dikasih sama orang Blitar itu. Ini waktu itu dia dikasih. Ah. Benda ini yang dikasih. Nggak, itu kamu jelasin itu apa dulu. Dia semacam kayak bunga. Terus Kamu boleh kesini dulu sebentar. Saya mencium aroma berbeda di sini. Coba ambil deh. Dari meja. Coba taruh. Saya boleh tutup ini. buka. Oh, buka itu. Nggak sanggup Kak. Tadi di luar aja batuk terus, udah mau muntah. Coba buka. Itu kan kamu yang bawa. Buka sekarang. Coba. Kita mau bantu, mudah-mudahan bisa selesai masalahnya. Nih Kak. Nih. Gitu. Ini bunga diambil dari sana, dapat Iya. dari sana. Ah. Dari orang itu. Ah. Suruh disimpan. Terus sama itu, Suruh apa? Apa? sama apa? Nah kalau ngeliat itu, Minyak. ngeliat itu kayak banyak yang itu. Banyak. Banyak yang ikut. Maksudnya, Ron? Iya. No. Oh, tajam banget ya? Itu apa ya, Ron? Bunga 7. Kan kayak bunga buat di kuburan gitu kan? Bunga yang buat di kuburan. Ini pusing ya? Ya, itu yang bikin saya shock. Setiap saya harus ke sana itu dia selalu memberi itu. Jauh banget. Ini baru dikasih dong berarti bunganya masih fresh. Iya. Cuma saya nggak pernah istilahnya berani ngebuka atau gimana. Terus sering kejadian ini Kak, di rumah saya itu sering ada bangkai, tapi nggak tahu siapa pengirimnya. Bangkai kayak pertama tuh di kolong mobil ada ini apa ayam, tapi tanpa kepala sudah belatung semua. Terus sama apa tikus udah nggak ada kepala tapi belatung juga gitu loh. Semuanya isi belatung. Terus ini juga saya temukan juga ada belum lama. Ada apa di situ? Ya ini ada ini.
Saya kan udah lama nggak ke sana. Tiba-tiba ada. Oke, udah ke labangnya ya? Ayo. Apa yang dilihat, Roy? Saya ngeliat tadi gambaran pocong di kepala saya. Iya. Ada di sini juga, Kak. Ah, di mana? Situ. Bunga duduk, jangan sampai jatuh. Hati-hati ya itu ya. Ih, Bau tadi yang dicium itu kenapa nempel ya? atau mereka datang karena mbaknya ini udah nggak mau datang dan udah nggak kasih pesugihan lagi gitu, kayak kasih uang lagi gitu. Dan pocong ini sangat muncul tajam sekali loh. Saya ini justru teman-temannya dia semua isinya. Bau ini. Mbaknya kenapa kok ngeliat ke situ terus? Itu. Kenapa ke kanan terus ngeliatnya? Ke atas, ada apa? Nggak apa-apa Mbak, bilang aja. Ada apa gitu. Itu apa yang saya lihat di depan outlet saya, yang perempuan pakai baju putih tinggi besar ada di belakang saya. Yang di atas itu kayak berbentuk yang Mas Roy bilang tadi, kayak pocong gitu. Belum lama juga waktu pas saya ikut syuting yang lain, ada juga sempet di sini saya juga gitu. Saya takut dia itu lagi. Sakit rasanya gitu kalau dia nempel gitu. Kayak ngegendong, minta digendong gitu. Kayak ketusuk aja gitu di sini gitu. Ini makhluk-makhluk ini datangnya dari mana sih? Roy, apa gara-gara ritual yang dia lakuin? Iya. Mbaknya sendiri tuh punya teman-teman yang nggak kelihatan juga sebenarnya. Banyak. Punya temen? Heeh. Kok Sengaja gitu loh. sengaja Oh jadi mungkin berteman manggil? sebelum minta penglaris gitu, mungkin Mbaknya emang udah sering main sama gitu-gitu kali ya? Betul. Udah sering ya? Bukan main sih. Jadi di dapur saya itu udah kayak gamelan gitu. Maksudnya? Jadi kalau saya tidur tuh, saya tidur tutup outlet gitu. Kayak mereka bermain, taman bermain mereka gitu. Terus Mbak Wiwitnya tahu itu? Tahu. Didiemin? Saya berusaha bicara, tapi Bicara apa? Mau nyampein ya apa? bicara, stop. Saya lelah, saya capek, saya bilang Tapi gitu. tanggapan Saya, mereka? Tanggapan mereka, kita hibur gitu. Ya memang Jadi aku ngajak akuin. main gitu? Aku akuin hidup aku memang sebagai single parent itu sebelumnya memang KDRT itu sangat keras. Sebentar. Jadi pisah sama pasangannya karena KDRT? Iya. Sampai hamil pun aku diinjak. Dan aku nggak pernah sedikit pun cerita ke orang lain sebelum aku pingsan di rumah sakit. Mungkin sebab itu aku menutup diri ya dari siapapun gitu. Terus kadang aku kalau ngeliat orang itu suka ngeliat aja gitu, takut. Sebenarnya ada apa sih Roy di rumahnya Roy? Ada kok kayak taman bermain makhluk-makhluk itu di dapurnya? Ya rumahnya sangat angker juga. Dan dipenuhi dengan makhluk-makhluk halus berupa yang sangat berbagai macam rupa dan bentuk, seperti pocong, kemudian hantu juga rambutnya panjang. Kemudian ada juga jin juga. Terus ada bentuk labang. Dan saya ngelihat rumahnya berantakan dan penuh energi negatif di situ. Itu yang saya rasain sih. Bau amis, bau kelabang, bau bunga, bau kematian. Iya, saya merasakan kalau ada lagi. Kenapa? Hah? Dia nampak lagi.
Kalau sekiranya saya Apa Roy? Pocong. Terus biar saya bicara dulu. Tunggu. Kalau saya tidak bisa mengungkapkan, misalnya kalau saya suka ada yang menghina gitu, saya nggak bisa membalas gitu. Tapi saya menahan di dalam hati. Tapi tiba-tiba kemudian beberapa saat kemudian gitu orang itu pasti tiada. Meninggal? Iya. Dan saya itu nggak tahu Nggak alasannya tahu apa. kenapa? Nggak tahu. Bukan karena dari Bukan. itu yang ngelakuin? Bukan. Enggak. Tapi bukan yang mbaknya emang sengaja bikin-bikin Nggak gitu ada, ya? nggak ada, Maksudnya nggak ada. emang Nggak supaya ada. Dilihat nanam orang nggak? diri sendiri gitu? Tidak. Saya tekanan itu banyak. Ada istilahnya rumah saya hampir disetrum, meninggal berdua. Untung saya jeli gitu, nggak langsung buka lampu. Freezer saya meledak gitu, pernah. Sampai lapor polisi pernah. Tapi saya mau bilang apa gitu, mereka nggak bisa bantu saya. Nggak ada satupun orang yang ngebantu saya. Yang pernah coba ngejahatin Mbak Wiwit dan sekarang akhirnya meninggal banyak. Ada 2 orang. Dan itu jelas-jelas kalau misalnya ada lagi. Kalau astagfirullahaladzim. Kalau misalnya ada tamu gitu baik-baik datang ke rumah saya bertamu, dia suka nyemprot saya gitu. Kamu jangan gini. Saya nggak balas. Iya, paling segitu maafkan Dia yang saya. nyemprot tuh siapa maksudnya? Yang nyemprot yang almarhum ini. Tapi tiba-tiba langsung berapa hari kemudian innalillahi gitu. Bahkan ada yang lebih parah lagi kayak gitu juga gitu. Itu ilmu itu bukan ilmu ya, nggak tahu kelebihan kemampuan ini dapetnya dari mana sih Mbak? Nggak ada. Atau emang dasarnya mbaknya udah bisa lihat kali ya? Kalau lihat iya dari saya sekolah. Berarti emang udah punya kelebihan, punya kemampuan, terus tambah lagi Mbak Wiwit datang ke orang yang di apa tadi? Iya. Tangerang itu. Dan dia pun pengen saya jadi muridnya. Saya nggak sanggup, nggak mau. Ini apa ya Roy? Yang satu yang itu. Yang satu Ada di tengah kita Roy. ya, tadi saya lihat ini di situ.